Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang diambil dari Kaskus dari tulisannya Mak Gendis, yaitu sebuah kisah yang berjudul Gendis. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Malam harinya setelah keluargaku selesai makan malam. Mah, Dis au uku abal. Gendis mau belajar? Iya, Dis au belajar. Tunggu sebentar ya sayang, Mama ambilkan dulu bukunya. Aku segera menuju ke lemari yang berisi tumpukan buku-buku Gendis. Aku mengambil buku gambar berukuran besar beserta alat tulis mewarnai. Ini Dis, buku yang Gendis minta. Aku menatap buku gambar dan pensil warna di atas meja belajar berwarna merah milik putriku. Aci mah. Dengan bersemangat putriku langsung memilih pensil warna dan mulai mencoret-coret di halaman kertas yang masih berwarna putih bersih. Matanya tampak begitu fokus, membuatku enggan untuk bertanya apa yang sedang ia gambar. Aku terduduk di lantai yang dingin dan menghembuskan nafas, mengalihkan pandangan ke arah suamiku yang berada di ruang TV. Mas Dedi tampak begitu sibuk dengan ponselnya. Wajahnya terlihat begitu tegang dan serius. Mas, kamu kenapa? Mukamu kenapa tampak cemas begitu sih? Teriakku dari ruang tengah. Namun sepertinya Mas Dedi tidak mendengar pertanyaanku. Ia terus fokus memainkan jemarinya di atas layar ponsel. Mah, ini deh. Aku beringsut ke arah putriku yang masih sibuk mewarnai. Apa, Dis? Mama angan ganggu ayah. Mama gak ganggu ayah kok. Mama cuma nanya kenapa muka ayah serius begitu. Gendis menatapku. Bibirnya terus menyunggingkan senyuman. Aku heran melihat tingkahnya yang malam ini tampak aneh. Gendis kenapa senyum-senyum terus? Putriku menaruh pensil warnanya di atas meja. Kemudian ia mengambil buku gambar dan menyerahkan kepadaku. Nih Ma, lihat deh. Aku memandang buku itu untuk beberapa saat. Kulihat halaman yang tadinya kosong, kini sudah terisi coretan. Untuk beberapa saat aku mengamati gambar yang sudah dibuat oleh putriku. Sepertinya putriku menggambar seseorang dengan warna-warna tertentu di beberapa bagian anggota tubuhnya. Ini gambar apa, Dis? Ayah. Emah, ini ayah otaknya lagi ucing, umet mikir kerjaan. Akanya mama angan anggu ayah ulu, acian ayah. Aku cermati sekali lagi gambar yang sudah dibuat oleh putriku. Di situ terlihat jelas kalau Gendis mewarnai ayahnya dengan warna coklat tanah, dan di bagian kepalanya diberi warna coklat pekat. Aku yang penasaran segera meminjam buku gambar Gendis dan membawanya ke suamiku. Mas, coba deh lihat gambarnya Gendis. Dia habis menggambar kamu. Aku menyerahkan buku gambar itu ke tangan suamiku. Mas menerimanya dan mengamati dengan seksama. Keningnya mengerut, menyisakan garis-garis halus. Kenapa Gendis menggambar ayah dengan warna coklat? Tanyanya sambil terus menatap ke arah karya putrinya. Entah Mas, tadi Gendis bilang kalau pikiran kamu lagi mumet, kepikiran kerjaan. Kok Gendis bisa tahu? Mas saat ini memang lagi mikirin kerjaan. Serius Mas? Iya, Mas tadi WA-an dengan staf Mas, membahas proyek selanjutnya. Kira-kira warna yang Gendis gambar ini mengandung arti tidak ya Mah? Aku mengernyitkan kening, tanda sedang berpikir keras. Hening lama. Jangan-jangan, gumamku. Jangan-jangan apa, Mah? Kalau bicara jangan setengah-setengah. Ini hanya spekulasi.
Mungkin Gendis sedang menggambar aura yang terpancar dari tubuh Mas. Mata suamiku mengecil penuh tanya. Masa sih anak sekecil ini bisa melihat aura manusia? Lah bisa jadi Mas, mungkin Gendis saat ini melihat warna yang terpancar dari tubuh Mas dan mengimplementasikan dalam bentuk gambar. Sini deh Mas, mana handphonemu? Ima mau pinjam sebentar. Untuk apa mah? Dengan ragu ia menyerahkan ponselnya kepadaku. Aku tidak menjawab pertanyaan suamiku. Dengan cepat aku mulai browsing mengenai warna aura. Aku mencari tahu arti warna coklat tanah. Akhirnya aku menemukan artinya. Manusia yang memiliki aura coklat tanah memiliki karakter pekerja keras, dan warna coklat gelap berarti sedang banyak pikiran. Aku menjelaskan arti warna itu kepada suamiku. Mas tampak cukup terkejut karena apa yang digambar putriku sangat sesuai dengan kondisinya saat ini. Apa ini cuma kebetulan saja ya mah? Bisa jadi Mas, atau bagaimana kalau kita tes Gendis sekali lagi? Kita suruh dia menggambar Imah, biarkan kita tahu hasilnya. Bagaimana Mas? Usulku. Suamiku tampak berpikir. Sedetik kemudian ia mengangguk setuju. Aku dan Mas segera menghampiri Gendis yang asik mencoret-coret meja belajarnya. Dis, sapaku pelan. Ia mendongak menatap ke arahku. Apa mah? Mama bisa minta tolong gak sama Gendis? Tolong apa mah? Mama minta Gendis untuk menggambar Mama. Gendis mau tidak sayang? Pintaku sambil meletakkan buku gambar di atas meja anakku. Tanpa menunggu lama, putriku menganggukkan kepalanya. Au mah, ental ya. Putriku mulai membuat coretan di atas kertas. Matanya tampak begitu fokus. Tidak berapa lama kemudian, ini mah, ia menyerahkan bukunya ke tanganku. Aku dan Mas serentak mengamati gambar yang baru saja dibuat oleh Gendis. Di selembar kertas itu, putriku menggambar sesosok wanita dengan warna hitam di bagian kepala dan dada. Mas menatapku berusaha meminta penjelasan akan arti gambar tersebut. Dis, ini gambar Mama kah? Angguknya pelan. Arti warna hitam ini apa, Dis? Putriku terdiam sejenak sambil menatap mataku dalam-dalam. Sejurus kemudian, bibirnya yang merah tersenyum. Mama agi ucing. Ada Mama uga agi atitan. Tatapnya dengan mata berbinar. Aku tersentak kaget. Tepat sekali apa yang diucapkan oleh Gendis. Seharian ini, aku menahan rasa sakit di kepala sebelah kiri dan rasa nyeri di dada bagian kanan. Suamiku menyenggol lenganku. Bener gak mah apa yang diucapkan sama Gendis? Bisiknya pelan. Aku mengangguk membenarkan ucapan Gendis. Coba googling arti warna hitam, pinta suamiku yang begitu penasaran. Jemariku mengusap layar yang masih hitam. Aku segera browsing mencari tahu arti aura pada tubuh manusia. Di layar ponsel tertera jika aura berwarna hitam mengindikasikan suatu penyakit yang kita derita. Aku memperlihatkan sekilas hasil jawaban kepada suamiku, dan ia tampak terperajat. Berarti benar ya mah, kalau Gendis bisa melihat aura? Sepertinya begitu Mas, cuma Gendis belum paham jika warna yang ia lihat adalah aura manusia. Jawabku sambil menyunggingkan senyuman. Mah, panggil Gendis. Apa nak? Mama alus stop Opi. Opi gak agus untuk Mama. Opi ikin Mama akid, ulut mah. Mas Dedi menyenggol tanganku. Dengerin tuh nasihat anaknya, jangan kebanyakan ngopi, jadi sakit kan? Ujarnya sambil terkekeh. Wajahku merengut mendengar ucapan suamiku. Walau harus aku akui, ada benarnya juga ucapan Gendis dan Mas Dedi. Sepertinya aku terlalu banyak minum kopi dan itu tidak bagus untuk tubuhku. Mah, Gendis au belajar babet. Pinta Gendis manja. Oh iya, Mama lupa, Mama kan sudah janji mau ngajarin Gendis belajar huruf ya. Sebentar, Mama ambil dulu puzzle-nya. Aku melangkahkan kakiku menuju kamar dan mengambil puzzle yang aku pesan secara online. Setelah itu aku bergegas melangkah ke ruang tengah. Aku menaruh susunan puzzle huruf besar di atas meja. Dis, ini huruf apa? Tunjukku ke huruf C. C for call. Aku lantas menunjuk ke arah susunan huruf lainnya.
semua bisa dijawab dengan benar oleh putriku, kecuali huruf Y dan X. Gendis tampak bingung dengan kedua huruf tersebut. Suamiku yang melihat kemampuan putrinya langsung bertepuk tangan dan menciumi kedua pipi Gendis. "Ya Allah, anak ayah pintar banget," serunya sambil memandang takjub. "Alhamdulillah ya," jawabku tidak kalah bahagia. "Siapa yang ngajarin Gendis huruf abjad?" tanya Mas dengan tatapan tidak percaya. Aku menggigitkan bahu. "Entah Mas, Ima juga tidak tahu." Suamiku menatap ke arah Gendis. Ia memegang bahunya lembut. "Dis, siapa yang ngajarin Gendis huruf abjad?" No, tugasnya cepat. "Sudah Mas, biarkan saja kalau Gendis tidak mau bicara. Jangan dipaksa." Suamiku menghembus nafas pelan. "Ya sudah, lanjutkan lagi belajarnya." Kemudian aku mengambil puzzle abjad kecil dan mulai mengajari Gendis. Tepat seperti dugaanku, aku tidak butuh waktu lama untuk mengajari anakku tercinta. Daya tangkapnya luar biasa cerdas. Dengan cepat ia bisa menghafal semua huruf abjad kecil. Aku sampai terengah-engah keheranan dibuatnya. Aku dan suamiku memandang kagum sekaligus bangga ke arah putri sematawayang kami tercinta. Keesokan harinya setelah suamiku berangkat kerja dan aku sedang menemani Gendis bermain mobil-mobilan di teras, terdengar notifikasi pesan masuk di ponsel. Aku meraih handphone yang tergeletak di atas meja. Kulihat notifikasi di layar kalau teman sekolahku yang bernama Puji mengirimiku pesan. Segera kuusap layar ponsel dan membaca isi chatnya. "Ima, kangen, kamu lagi ngapain?" sapa temanku melalui pesan singkat WhatsApp. Aku tersenyum tipis dan segera mengetikkan jari membalas WhatsApp Puji. "Aku gak kangen, rugi amat ngangenin cewek. Aku lagi jagain nyonya di teras," jawabku sambil bercanda. "Is, jahat. Aku kangen ponakanku yang gendut dan lucu. Pengen banget main ke rumahmu, boleh gak?" "Enggak, aku lagi malas masak. Aku gak suka kalau rumahku jadi kotor dan berisik." Masih centang dua, Puji belum membaca pesanku. Gendis berlari-lari kecil menghampiriku. Ia menatapku dengan tatapan menyelidik. "Mama lagi WA sama temen mama ya?" "Iya nih, mama lagi WA-an sama teman sekolah mama. Memangnya kenapa, Dis?" "Temen mama ewek ya?" Gendis menatapku dengan tatapan lugu penuh tanda tanya. "Iya, teman mama perempuan. Kok Dis tahu?" "Teman mama adanya Ede ya? Ake kacamata." Gendis tahu dari mana?" "Aman mama uga pakai ibab ayam mama." "Kok bener gini, Dis?" sautku penuh tanda tanya. "Oba, Dis lihat otonya." Aku membuka foto profil Puji dan memperlihatkannya ke putriku. Gendis tertegun sejenak, mengamati wajah temanku yang mengenakan jilbab berwarna coklat muda dan mengenakan kacamata minus. "Ajian aman mama," gumamnya lirih. Keningku mengernyit mendengar ucapan Gendis. Kasihan kenapa?" tanyaku penasaran. "Men mama kesepian, hatinya angis," ujarnya sambil berlari meninggalkanku dan kembali bermain mobil-mobilan. Aku yang tidak begitu saja mempercayai ucapan Gendis segera mengirim pesan ke temanku. Aku ceritakan semua ucapan Gendis sambil menyisipkan emotikon orang tertawa. Karena bagiku, ucapan Gendis sangat tidak masuk akal sama sekali. Sekitar 15 menit kemudian, Puji tampak sudah membaca chat yang aku kirim. Ia tampak online, namun tidak juga membalas pesanku. Menit berubah menjadi jam, namun tidak ada pesan masuk. Hatiku mulai diselimuti perasaan gelisah. Aku takut jika isi chatku sudah menyinggung perasaannya. Aku menghembuskan nafas kasar. Dengan perasaan resah dan bersalah, aku mulai menyibukkan diri bermain bersama putriku. Setelah hampir sejam lebih, akhirnya terdengar notifikasi pesan masuk. Kulihat Puji membalas pesanku. Dengan cepat aku segera membaca pesannya. "Maaf kalau aku lama balasnya," tulis Puji singkat. "Puji, maaf banget ya kalau ada ucapan Gendis yang sudah membuatmu tersinggung." Kulihat Puji hanya membaca pesanku. Tidak lama kemudian kuperhatikan dia sedang menulis. "Gak apa-apa mah, aku gak tersinggung kok." "Alhamdulillah," jawabku dengan perasaan lega.
Cuma kenapa? Tolong jujur dong. Ima jadi gak enak hati nih sama Puji. Aku cuma heran, kok Gendis yang tidak pernah kenal aku, tidak tahu keseharian aku, tapi ia bisa tahu kalau aku kesepian. Jantungku berdesir halus. Masa sih ucapan Gendis benar? Batinku. Aku tahu betul bagaimana kehidupan Puji. Teman sekolahku ini terlahir dari keluarga yang kaya raya. Dulu ketika kami masih sekolah, kemanapun ia pergi, Puji selalu dikawal ketat oleh 2 orang bodyguard. Ia juga melanjutkan kuliah di universitas swasta yang terkenal elit dan mahal. Setelah Puji menyelesaikan kuliah, kemudian ia menikah dengan pria tampan yang berasal dari kalangan elit juga. Apapun yang Puji inginkan, dengan mudah akan ia dapatkan. Jadi apa yang bikin Puji kesepian? Atau mungkin karena masalah anak. Puji dan suaminya sudah menikah puluhan tahun dan belum juga dikaruniai keturunan. Namun rasanya hal itu tidak juga mungkin. Suaminya tidak pernah menuntut temanku untuk memberikannya keturunan. Dengan rasa penasaran, aku mulai bertanya pada Puji. Maaf Ci, jadi benar yang Gendis bilang kalau kamu kesepian? Jujur aku sangat takut saat mengetikkan kalimat itu. Aku benar-benar takut jika pertanyaanku akan menyinggung perasaan temanku. Iya Ima, aku kesepian. Ima tahu nggak kenapa aku balas pesannya lama? Tadi aku nangis, aku kaget banget Gendis bisa melihat ke dalam isi hatiku. Aku terperajat membaca balasannya. Ya Allah, batinku merasa bersalah. Kok bisa sih? Kamu kan punya semuanya. Apa yang bikin kamu kesepian? Ci, maafin Ima dan Gendis ya kalau sudah bikin kamu nangis. Oke, no problem. Aku lagi sedang tidak bercanda. Aku telepon kamu ya. Tidak butuh waktu lama, Puji langsung menelponku. Ia bercerita jika pertahanan yang selama ini telah ia bangun seketika luluh lantah ketika mendengar ucapan putriku. Sambil menangis terseduh-seduh, ia mencurahkan semua keluh kesahnya kepadaku. Pengakuannya benar-benar membuat aku terkejut. Temanku yang terlihat di luar begitu sempurna, ternyata di dalamnya sangat begitu rapuh. Ternyata benar dengan pepatah yang mengatakan, jangan menilai orang dari luarnya saja. Setelah puas menumpahkan semua unek-uneknya, Puji memohon padaku. Ia ingin sekali berbicara dengan Gendis. Mah, Gendis mana? Aku mau ngobrol sebentar sama ponakanku, boleh ya? Pintanya sambil menahan tangis. Tunggu sebentar ya, aku panggil dulu bocahnya. Dis, sini sebentar sayang. Tante Puji mau bicara sama Gendis. Putriku menghentikan mainannya dan berlari ke arahku. Ana mah. Aku menyalakan speaker dan menyerahkan ponsel ke tangan adikku. Tante Puji, ini Gendis. Halo Sweetie. Halo Oti. Gendis, Tante boleh tidak main ke rumah Gendis? Tanya Puji pada putriku. Oleh kok. Asik, Onti dapat izin main ke rumah Gendis. Terima kasih ya cantik. Onti sayang banget sama Gendis. No, Onti oong. Onti gak sayang Endis. Kalau Onti sayang Endis, kenapa pas Endis lahir Onti gak nguk Endis? Ya Allah, kok Gendis tahu Onti gak jenguk Gendis? Maafin Onti ya. Suara Puji terdengar berat. Ia begitu merasa bersalah. Baik, ucap Gendis seraya mengakhiri panggilan. Dis, kok teleponnya dimatiin? Onti kan masih mau ngomong. Gak apa-apa mah, ujarnya seraya menyerahkan ponsel ke tanganku. Tidak lama kemudian terdengar bunyi pesan masuk. Imah, aku malu banget sama Gendis. Kok dia bisa tahu pas dia lahir aku gak jenguk dia? Asli, aku tadi malu banget pas diomongin gitu sama anakmu. By the way, dia sukanya apa? Ntar kalau aku main ke rumahmu biar aku beliin. Sudah, santai saja. Namanya juga anak-anak, belum bisa mengontrol ucapannya. Jangan dimasukin ke hati, oke? Kalau nanti main ke rumah, jangan lupa bawain Gendis kunci 1 unit apartemen ya. Godaku sambil tertawa kecil. Gila, itu mah yang mau emaknya. Lagian pakai nanya segala. Santai aja napa sih? Gak usah bawa apa-apa. Kita didatangi sama Onti Puji aja sudah happy. Puji, Ima boleh minta foto terbaru kau tidak?
Tiba-tiba aku teringat kemampuan Gendis dalam melihat aura. Aku ingin mengetes kemampuan putriku sekali lagi. Melihat aura temanku yang sedang susah hati. Untuk apaan? Mau melet aku ya? Godanya. Melet onti? Ogah, mending aku melet suami onti, ujarku sambil senyum-senyum sendiri. Tidak lama kemudian Puji mengirimkan foto terbarunya kepadaku. Kuamati raut wajahnya yang masih cantik seperti dulu. Dis, panggilku ke arah Gendis yang kini sedang asik duduk di atas perosotan. Apa mah? Tanyanya sambil menatap ke langit luas. Sini sebentar deh, Mama mau minta tolong. Putriku langsung meluncur bebas dan berlari kecil menuju ke arahku. Oyong apa mah? Aku memperlihatkan foto Puji ke Gendis. Tolong gambar tante ini ya, mau tidak? Au. Aku segera masuk ke dalam rumah untuk mengambil buku gambar dan pensil warna. Setelah itu aku meletakkan di atas meja teras. Tidak lupa aku meletakkan ponsel yang terpampang wajah temanku di samping buku gambar Gendis. Semua sudah siap, seruku dengan perasaan tidak tenang. Putriku tampak mengamati alat-alat untuk mewarnai. Kemudian ia memilih beberapa warna dan mulai menggambar. Dengan perasaan gugup, aku menunggu hasilnya. Jika kali ini memang tepat apa yang putriku gambar, berarti tidak usah diragukan lagi kalau anakku memang memiliki bakat melihat aura manusia. Tidak lama kemudian Gendis berteriak memecah lamunanku. Sudah mah, ini mah. Tangannya yang mungil menyerahkan buku gambar ke tanganku. Aku mengamati hasil gambarnya. Seketika tubuhku bergidik ngeri. Kulihat putriku menggambar sosok wanita di dalam ruangan yang terlihat begitu gelap gulita. Dan sekujur tubuh wanita itu tampak dibalut oleh warna merah pekat. Astagfirullah, pekiku tertahan sambil menutup kedua mulutku. Seketika bulu kuduku meremang. Dis, arti gambar ini apa? Itu Aki marah. Onti lagi marah ya? Gumamku. Ya, Onti malah banget, kecewa, sedih, ingung. Aku mengembuskan nafas. Terima kasih Andis karena sudah mau menggambar Onti Puji. Tatapku tulus sambil mengecup lembut keningnya. Aku segera meraih ponsel dan membuka browser. Aku mengetikkan kata pencarian arti aura merah. Ketika aku baca, orang yang memiliki aura merah pekat berarti sedang memendam rasa kecewa dan amarah yang mendalam. Aura hitam di dalam ruangan berarti situasi di kediamannya benar-benar sudah tidak harmonis. Hanya kebingungan dan rasa putus asa yang sedang melingkupi rumah tangga temanku. Aku menghela nafas berat. Kepalaku menjadi pusing. Sungguh aku tidak tega jika harus memberitahu Puji. Namun aku tetap harus berkata jujur. Aku segera memfoto gambar yang telah dibuat oleh Gendis dan segera aku kirim ke Puji. Tidak lupa juga aku menjelaskan artinya. Tanpa menunggu lama, Puji mengirimkan voice note. Temanku kembali menangis terisak-isak. Ia berkata jika betul semua yang sudah Gendis gambar. Itulah gambaran tentang perasaan temanku dan kondisi rumah tangganya saat itu. Aku hanya tertegun mendengar penuturannya. Aku tidak tahu apa yang bisa aku lakukan untuk temanku Puji. Aku hanya bisa berdoa jika Allah selalu memberikan keberkahan dalam kehidupan temanku. Menjelang tengah hari terdengar lagi pesan masuk di handphoneku. Kali ini dari temanku yang bernama April. Ia seorang single mother dengan satu anak perempuan bernama Mbak Ajkia. April merupakan teman sekolahku dan Puji. Dia terkenal sangat pintar di antara teman-teman sekolahku. Temanku yang satu ini merupakan wanita karir. Ia memiliki posisi jabatan yang cukup tinggi di sebuah perusahaan ternama di Jakarta. April, wanita yang tidak menyukai basa-basi. Sama halnya seperti diriku. Aku paling sering bertukar pesan dengan temanku yang satu ini. Kami sering membahas tentang putrinya yang menjadi idolaku. Aku ingin kelak Gendis tumbuh seperti Mbak Ajkia, menjadi anak yang pintar dalam bidang akademik dan tidak neko-neko hidupnya. Imah, tadi Puji nelpon aku. Dia ceritain semua tentang Gendis. Aku mau juga dong dilihat auranya sama Gendis, ujarnya to the point. Berani bayar berapa? Godaku ke teman yang paling sering aku ajak berdiskusi masalah parenting.
Aku ajak Gendis jalan-jalan ke Korea deh, jawabnya serius. Aku tertawa membaca pesannya. Sini, kirimin foto terbaru, semoga Gendis masih mood ya. April mengirimiku fotonya yang sedang selfie di dalam kendaraan. Di foto itu disisipi keterangan lagi kejebak macet. Wanita yang cantik dan mandiri, desisku sambil memandang kagum fotonya. Aku segera mencari Gendis yang ternyata sedang bermain di kamar. Ia tampak asik menggambar benang kusut di buku gambarnya yang tergeletak di atas lantai. Dis, tanyaku pelan. Apa mah? Sautnya tanpa menoleh ke arahku. Mama bisa minta tolong lagi tidak? Apa Aki? Ketusnya. Tolong gambarin teman mama yang bernama Tante April ya, mau tidak? Tanyaku dengan perasaan takut. Putriku tetap fokus memainkan jemarinya di atas kertas. Ana autonya, jawabnya tanpa menoleh ke arahku. Aku bernapas lega. Sepertinya mood Gendis sedang dalam kondisi baik sehingga mau membantuku. Aku segera memperlihatkan foto April ke Gendis. Putriku menatap tajam foto tersebut. Kemudian ia mulai memainkan jemarinya di atas kertas gambar. Ini mah, kulihat ia menggambar dua orang yang sedang berdekatan. Aku yang penasaran langsung bertanya pada Gendis akan arti dari gambar tersebut. Dis, kenapa di gambar ini ada dua orang? Foto onti April kan cuma sendirian. Gumamnya pelan. Terus ini siapa yang di sebelah onti? Gendis meletakkan pensil warnanya di lantai. Dengan wajah kesal, ia memandangku. Ini onti April, ini anaknya lempuan, antik, intel. Mereka aket. Lalu dua. Aku mendelik kaget mendengar jawaban Gendis. Bagaimana mungkin putriku bisa tahu kalau April memiliki satu anak perempuan yang sangat pintar dan begitu dekat dengan temanku. Aku saja tidak pernah menceritakan tentang April ke Gendis. Sejurus kemudian ia berkata, "Udah, angan anya-anya Aki, dis ocen." Celetuknya sambil meneruskan menggambar benang kusut. Aku memperhatikan jika aura di bagian kepala April berwarna biru dan tubuhnya dikelilingi aura berwarna merah terang. Aku segera googling mencari tahu artinya. Ternyata manusia yang tubuhnya memiliki warna merah terang berarti memiliki sifat dominan, tidak suka diperintah oleh orang lain. Mereka juga memiliki kepercayaan diri yang tinggi serta keberanian dan berbakat menjadi seorang pemimpin. Untuk aura biru yang menyelimuti tubuh menandakan orang tersebut memiliki aturan sendiri dalam hidupnya. Aku terdiam sejenak. Kenapa bisa tepat begini ya? Aku segera mengirim pesan ke April beserta gambar putriku. Tidak lupa juga aku menjelaskan artinya. Tidak perlu menunggu lama, April segera membalas pesanku. Asli, aku kaget banget baca chatmu. Dari mana Gendis bisa tahu kalau aku punya anak perempuan yang sangat dekat dengan aku? Dan untuk penggambaran karakter juga tepat semuanya. Aku paling tidak suka diperintah sama orang yang levelnya di bawah aku. Jawabnya tegas. Imam malah kaget pas melihat Gendis menggambar Mbak Cahaya juga. Fik, aku dan Puji kapan-kapan harus datang ke rumahmu. Oke, biaya konsul semenit 1 juta. Emaknya matre, goda April. Imah, boleh minta digambar satu orang lagi nggak? Siapa? Cowok yang lagi deket sama aku. Ganteng nggak? Konslet. Ya sudah, mana fotonya? Dengan antusias, April langsung mengirimkan foto seorang pria yang sangat tampan. Jangan direbut ya, ingat sama suamimu, candanya. Gak akan Ima rebut, paling minta tolong Gendis untuk melet ini cowok, balasku sambil tertawa. Koplak, dasar emaknya Gendis gak pernah berubah. Tunggu ya. Oke, take your time, balas April singkat. Aku segera menghampiri Gendis. Belum sempat aku membuka mulutku, Gendis langsung menyerocos kesal. Apa lagi? Inta ambal capa lagi? Aku yang merasa tidak enak hati dengan putriku langsung tertunduk meminta maaf. Maafin mama ya Dis, ujarku dengan raut wajah menyesal. Gendis menatap dalam-dalam wajahku. Ana autonya. Aku menatap dengan tatapan tidak percaya.
Emangnya Gendis masih mau menggambar lagi? Ia mencibir ke arahku. Uma atau ini, ketusnya. Iya mama janji cuma satu ini saja. Awas Oong, tudingnya ke arahku. Aku lantas memperlihatkan foto pria berkacamata ke arahku. Gendis menatap dengan seksama. Kini matanya menatap ke arah tumpukan pensil warna. Ia tampak memilih warna yang akan ia gunakan. Tidak lama kemudian putriku mulai asik menggambar. Raut wajahnya nampak begitu serius. Sejurus kemudian ia memperlihatkan hasil gambarnya padaku. Nih mah. Kini di hadapanku terpampang gambar seseorang yang sedang tersenyum sambil mencium sekuntum bunga. Wajahnya tampak berseri-seri, berbanding terbalik dengan aura yang terpancar dari tubuhnya. Warna di bagian kepala terlihat coklat pekat, tanda ia sedang banyak pikiran. Ada sesuatu yang mengganjal di dirinya, satu hal yang sulit untuk ia maafkan. Sedangkan warna hijau di bagian tubuhnya berarti ia adalah orang yang baik, mudah mempercayai dan diperdaya oleh orang lain. Bunga, lambang keanggunan wanita. Pria ini sedang jatuh cinta dengan seorang wanita, begitu juga sebaliknya. Dengan raut wajah serius, Gendis menatap mataku. Noma, Om ukan ayang onti April. Tegasnya seolah-olah membaca pikiranku. Aku yang mendengarnya sampai terkejut bukan kepalang. Ah, serius Ndis? Ndis gak suka Oong, tegasnya. Iya, mama kan cuma nanya, bukan ngatain Gendis pembohong. Terus siapa wanita yang digambar itu ya? Gumamku. Itu ewe ain, leka aling uka. Om itu, Oongin onti April. Ya Allah, hatiku bagai teriris sembilu mendengar penjelasan Gendis. Udah, mama aci tahu onti aja, acian onti olang aik. Aku tertegun, bagaimana aku menjelaskan ke April, sedangkan aku tidak memiliki bukti yang kuat. Ucapan Gendis tidak bisa menjadi pedoman. Ponselku bergetar, April menelponku. Aku hanya memandang namanya di layar panggilan masuk tanpa berniat mengangkat teleponnya. Ia terus menelpon walau tidak aku respon. Mendadak lidahku keluh. Aku bingung apa yang harus aku ucapkan kepada temanku yang satu ini. Pesan WhatsApp dari April. Imah, bagaimana hasilnya? Kok lama banget sih? Aku penasaran. Aku membaca pesannya dari notifikasi yang aku terima di layar ponsel. Aku mengambil nafas berat. Mau tidak mau aku harus segera memberitahu April hasil gambar putriku. Kalau tidak, ia akan terus memburuku layaknya seorang polisi yang ingin menangkap penjahat. Setelah menimbang-nimbang sejenak, aku mulai mengetikkan jemariku. Ini hasilnya, jangan bawel, jangan nelpon. Aku sibuk urus nyonya. Aku memberikan alasan yang masuk akal. Aku juga menjelaskan ke April arti warna aura yang dimiliki pacarnya. Namun aku tidak menyebutkan kalimat terakhir putriku jika pria idamannya memiliki wanita lain. Dengan cepat April membalas pesanku. Gila, ucapan Gendis benar banget. Cowok aku emang lagi banyak pikiran. Dia baru saja ketipu sama rekan bisnisnya. Bunga yang digambar sama Gendis itu aku. Pacarku bahagia kan sama aku? Aku tersenyum getir. Seandainya April tahu arti gambar yang sebenarnya, batinku. Ada deh. Pesanku cuma satu. Jangan geeran ya Bu Bos. Sudah, aku mau main lagi sama Gendis. Balasku dengan perasaan bersalah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.